Sekarang ini ada tahlilan juga ya. Cuma malam kemarin libur karena dekat masjid. Jadi kalau enggak mau tak mau kita harus libur kan dekat masjid. Nah, karena tahlilannya enggak jauh, besok kan ada tahlilan lagi, makanya kita enggak liburkan pada malam ini. Baik. Kita lanjut pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, babul wasiyah bin nisa, yang artinya bab ya pesan-pesan pergaulan kita dengan wanita. Baik wanita itu istri kita, orang tua kita, ibu kita, anak-anak kita, terutama istri kita. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang artinya bergaullah kamu dengan istri-istrimu bil ma'ruf, dengan yang baik. Artinya kita sebagai suami harus menjadi contoh yang baik kepada suami, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga yang tinggal serumah dengan kita. Kadang-kadang ada orang tua nih, dia nyuruh anaknya baik tapi dicontohkan tak baik. Contoh, ada orang tua anaknya ngerokok. Ya, orang tua anaknya ngerokok nih. Dia pun ngerokok. Lalu dia nak ngelarang, nak nyuruh anaknya tak usah ngerokok. Tapi dia sambil gini megang rokok. Bilang ke anaknya, awas kau ya, sampai kau ngerokok, aku tempelin kau ya. Tapi dia sambil gini, anak ketawa. Kau nyuruh aku ngerokok, tapi di mulut kau ada rokok. Kalau kita nak melarang anak kita ngerokok, kita matikan rokok. Bilang ke anak, nak, abah mulai hari ini seumur hidup abah berhenti. Yang penting kau tak usah ngerokok ya. Insya Allah anak kita ikut. Ada lagi orang tua, sore-sore anaknya diusir. Cepat masuk, berangkat masjid, berangkat ke surau, berangkat ke tempat ngaji, berangkat ke pesantren, ngaji. Anak pun berangkat pak, bawa kitab dia, ngejepit kitab anaknya. Wah, berangkat mengejar jepit kitab, lari dia pergi ke tempat ngaji. Anak berangkat ngaji, orang tuanya pun berangkat gak, jepit gak, tapi bukan jepit kitab, jepit ayam, ngejepit ayam, berangkat gak dia. Gimana kena anak mau ikut? Jadi kita jadilah contoh yang baik dalam keluarga kita. Kita nak ngajak istri kita rajin sholat. Dek sholat, tapi kita tak pernah sholat. Dek ikut pengajian masjid itu Mas Toto. Dek ikut pengajian hari Jumat ibu-ibu, tapi kita malam Selasa tak pernah ikut. Ketawa istri kita. Kalau kita mau ngajak istri kita, ngajak yang baik, ngajak beribadah, contoh dulu dari diri kita. Kita contohkan yang baik dulu, baru kita ngajak orang. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga dulu diri kita. Kita udah bagus, baru jaga keluarga kita. Siapa keluarga kita? Orang yang tinggal serumah dengan kita. Tanggung jawab kita, Pak. Kadang-kadang Masya Allah ada orang tua rajin ke masjid berjamaah, tapi anaknya tidak sholat dibiarkan, anaknya tidur dibiarkan. Hati-hati. Saya mau tanya Bapak Ibu, andaikan di rumah kita nih, ya ada api kebakaran, anak kita tidur, dibangunkan apa tak ada anak kita kira-kira? Kebakaran nih, anak kita tidur, dibangunkan tak? Dibangunkan kan? Awas, nak, dek, istriku, bangun, kebakaran. Pasti kita bangunkan. Andaikan anak kita, istri kita yang tinggal di rumah, ada kebakaran besar di rumah, tidak bangun, diapakan anak kita? Masih belum mau bangun, diapakan? Diseret kan? Seret, mau kita selamatkan. Ini api dunia. Bagaimana anak kita, istri kita biarkan nanti tidak selamat di api neraka. Tahu api neraka? Api neraka nih Pak Bu ya. Api neraka asal usulnya, api dunia asal usulnya itu dari api neraka. Dulu Allah menciptakan dunia nih, belum ada api. Asal usulnya gelap. Akhirnya Allah menciptakan dunia dari api. Apa menciptakan api untuk simpan di dunia? Allah merintahkan malaikat Jibril, kau pergi ke neraka, kau minta ke malaikat penunggu neraka. Malaikat siapa? Yuk yang kecil-kecil, siapa yang kecil-kecil? Penunggu neraka. Kalau Ridwan kan surga, neraka siapa? Malaikat Malik. Oleh Allah diperintahkan Jibril, kau pergi ke neraka, minta ke malaikat Malik, minta bara api, simpan di gunung-gunung yang ada di dunia, biar dunia terang, biar ada api. Siap ya Allah. Berangkat malaikat Jibril pergi ke neraka. Assalamualaikum Malik, kata malaikat Jibril. Waalaikumsalam. Ada apa kau Ril? Begini Lik, aku nih Lik, disuruh oleh Allah Lik untuk minta sikit ya api neraka.
untuk simpan di dunia. Kata malaikat, kau ambil sendiri Jibril. Malaikat Jibril masuk ke dalam neraka, Pak, ngambil api sebesar apa? Sebesar biji kurma. Biji kurma segini. Ketika malaikat Jibril bawa api neraka sebesar biji kurma mau keluar dari api neraka, ditahan kena malaikat Malik. Tunggu loh Jibril. Kau nak bawa api neraka sebesar biji kurma, nak kau simpan mana? Nak simpan di dunia. Kalau kau ngambil api neraka sebesar biji kurma, simpan di dunia, bisa hancur dunia dengan isi-isinya. Aduh, balikkan. Kata malaikat Malik, dibalikkan, ngambil agak Pak Bu, malaikat Jibril sebesar apa? Separuh biji kurma, separuh. Ketika nak keluar, ditahan agak kena malaikat Malik. Kau nak bawa separuh besar biji kurma ni, hancur dunia. Akhirnya kata malaikat Jibril, kau ni lik, bingung aku lik. Dah kau ambilkan aku ya lah. Pening aku tak bisa ngambil, kau yang ambilkan. Akhirnya malaikat Malik tahu Pak, diambilkan api neraka yang diletakkan dunia sebesar apa? Sebesar semut. Kayak besar semut. Tahu semut? Kecil semut kayak tai hidung. Sebesar semut. Udah itu diambil kena malaikat Malik api neraka sebesar semut nih Jibril. Ini ya nih, tahu sebanyak-banyak. Kalau lebih besar dari semut nih hancur dunia. Dibawa api neraka sebesar semut, Pak. Bukan langsung diletakkan di gunung-gunung dunia, enggak. Direndam lo di 7 lautan. Rendamnya berapa tahun? Ribuan tahun. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa panas. Udah direndam di 7 lautan ribuan tahun, baru bara api neraka sebesar semut diambil, diletakkanlah di gunung-gunung yang ada di dunia, hingga api neraka tersebut sekarang sampai di rumah-rumah kita. Di kocek-kocek bapak ada api-api itu kan. Nah, korek. Nah, perokok itu kan. Itu kan api. Akhirnya bapak, kalau bapak ngerokok masuk surga, bapak masuk surga. Tapi bapak nak ngerokok, pergi lo neraka. Di surga tak ada api, masuk lo neraka lo. Minta lo api ke malaikat Malik. Malaikat Malik minta api lo. Orang ngerokok ni, ada gel orang ngerokok ni sampai dia bilang gini, ngerokok mati, tak ngerokok mati. Bagus ngerokok sampai mati. Salah kau ni ngomong gitu. Yang bagus ni ngomong gini, berjuang mati. Tak berjuang mati, bagus berjuang sampai mati. Itu bagus ya. Bayangkan, kita biarkan keluarga kita ndak sholat, kita rajin ke masjid ya. Keluarga kita biarkan ndak sholat, kita rajin ke masjid. Anak kita tidur, dibiarkan. Istri kita tidur, kita biarkan. Walaupun kita rajin ke masjid Pak, kita bisa diseret ke dalam neraka disebabkan kita membiarkan anak istri kita tidak beribadah, tidak sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan cuma selamatkan diri kita. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga. Selamatkan mereka semua dari api neraka. Juga di ayat yang lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Apa kata Allah? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'. Sekali-kali kamu tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu. Ya, makanya Bapak, Bu Ibu kan kalau suaminya nanya, "Dek, Abang boleh tak kawin lagi?" Boleh Bang. Yang penting Abang bisa adil loh. Bu, kalau istri satu, gimana suami Ibu bisa adil? Caranya bisa adil, harus kawin lo satu lagi Bu, baru bisa adil. Kayak ini Bu, ini ada roti satu, diberikan ke satu istri, nggak bisa ketahuan adil atau tidak. Caranya harus ada 2 istri, baru Bapak bisa adil. Dibelah 2 tuh roti, separuh untuk istri, separuh untuk istri satunya, baru bisa berlaku adil. Kalau istrinya satu, mana bisa berlaku adil? Karena nggak ada perbandingannya. Ini ngapa goyang-goyang dia nih? Tidur rupanya. Kerja ya? Kerja sama Abang Ari? Kerja ya? Iya. Dek nak kerja? Lah, kerja Abang Ari. Jadi, kita Pak sebagai suami, andaikan Bapak punya istri lebih dari 1, enggak mungkin bisa adil. Enggak mungkin Pak. Yang makanya yang diwajibkan suami kalau menikah lebih dari 1, dia wajib adil dalam apa? Wajib adil dalam nafkah. Umpama istri tua
Apakah harus sama? Istri tua 20.000, apakah istri muda juga 20.000? Enggak, itu bukan dinamakan adil. Lihat dulu. Kalau bapak istri tua 20.000, istri muda 20.000, sedangkan istri tua punya anak 5, istri muda belum punya anak, adil enggak? Enggak adil. Rugi istri tua. Aku anak 5 beri 20.000, dia tak punya anak 20.000, rugilah aku. Yang dimaksud adil sesuai kebutuhan. Jadi yang wajib adil pertama dalam nafkah, yang kedua wajib adil dalam rumah. Oh, yang istri tua diberi rumah agak besar, kenapa? Karena dia punya anak 10. Istri muda beri rumah agak kecil karena anaknya 1 ya, adil. Ya, kayak Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad, bu, suatu hari ada istrinya nanya kepada Nabi, Nabi, di antara kami yang 9, siapa yang paling Nabi sayang? Bingung Nabi nih, Pak. Mau jawab siapa, kata Nabi. Akhirnya Nabi punya akal. Malam-malam Nabi, Pak, beli 9 gelang, Pak. Malam-malam Nabi pergi ke kamar istri pertama. Sayang, aku beri kau gelang, tapi jangan bilang-bilang yang lain ya. Yang ku beri gelang adalah istri yang paling aku sayang. Jangan cerita-cerita ya, diam-diam. Iya bang, wah sukalah dia ini. Berarti aku yang paling disayang. Pindah kamar sebelah. Jangan bilang-bilang yang lain. Hanya kau yang abang sayang, yang abang beri gelang. Sampai 9 istri gitu. Besok pagi, Nabi ini kan makan bersama nih dengan istri-istrinya. Besok pagi salah satu istri Nabi nanya, bang, dari kami 9, siapa yang paling abang sayang? Kata Nabi, yang paling abang sayang, yang tadi malam abang beri gelang. Wah, dalam hatinya, oh berarti aku. Kata aku. Padahal semuanya diberi gelang. Ini Nabi SAW sangat adil. Suatu hari, Pak, Bu, Nabi makan ramai-ramai dengan istrinya nih. Jadi Nabi punya istri namanya Siti Sofia. Siti Sofia ini cantik, ya. Lalu Siti Aisyah ini istri Nabi cemburu. Jadi wajar, Pak, kalau bapak punya istri suka cemburu, wajar. Ini istri Nabi ya cemburu, apalagi istri bapak. Ya kalau cemburu biasa-biasa wajar, tapi kalau udah main lempar piring, banting TV, itu enggak wajar lah tuh. Kalau cuma cemburu tak nyapa merengot, itu masih wajar lah. Ngomel-ngomel kayak burung, wajar. Tapi kalau udah TV dibanting, lemari dipecahkan, ini perlu diajarkan nih, Pak, perlu diajarkan. Jadi Siti Aisyah ini cemburu kepada Siti Sofia istri Nabi. Jadi ketika makan bareng, Siti Aisyah ngambil roti, dilemparkan ke muka Siti Sofia, pak, kata dia, kena. Lalu Siti Sofia lapor pada Nabi. Padahal Siti Aisyah istri yang paling Nabi sayang, Siti Aisyah. Ya, semuanya Nabi sayang, tapi Siti Aisyah ini sangat Nabi sayang. Dilempar ke Siti Aisyah, Siti Sofia pak, kena mukanya roti. Siti Sofia lapor pada Nabi, Nabi, saya dilempar roti kena Siti Aisyah, ambek balas. Diambek dibalas. Kalau orang sekarang nih ada yang nikah lebih dari 1, alasannya ikut Nabi, Pak. Kalau bapak betul-betul nak ikut Nabi, Pak, istri Nabi 9, Pak, 9. Yang perawan cuma satu ya. Yang lain, Bu, janda, umur 50, umur 60, umur 70, bahkan ada yang umur 75. Kira-kira saya tanya loh, ibu-ibu setuju enggak, Bu? Suami ibu kawin lagi dengan nenek-nenek umur 100 tahun. Setuju, Bu? Enggak apa-apa, biarin, Bu, dapat 3 hari mati, Bu. Bapak ini tak ada dalilnya, sikit-sikit ikut sunnah Nabi, tapi milih perawan cantik-cantik semua yuk. Nabi Muhammad menikah, beliau menikah bukan karena nafsu, itu semua perintah Allah. Apa dalam Quran? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah semua kata-kata Nabi, semua perbuatan Nabi itu bukan dari nafsu Nabi, in huwa illa wahyun yuha, itu semua atas perintah Allah. Nabi menikah 9 orang, Pak, itu perintah Allah, bukan Nabi mau. Ya. Jadi kalau Bapak ikut Nabi harus adil. Ini ada orang menikah lebih dari 1, istrinya 2. Ketika jalan dengan bini tua, jalan dengan bini muda nih, jalan. Bini muda mau jatuh. Hati-hati sayang, kata dia. Bini muda, hati-hati sayang. Kena bini tua masuk parit, mata kau tak lihat. Ya Allah, udah tua kena maki lagi. Bini muda diberi duit belanja 200.000.
Bini tua udahlah 20.000 cukup, kau kena mati dah, tak lama lagi. Hati-hati Pak, tanggung jawab. Apa kata Allah? Fankihu ma thaba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Silahkan bapak menikah 2, 3, 4, tapi ingat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau bapak tidak bisa berlaku adil, bapak tidak boleh menikah lebih dari 1. Harus berlaku adil. Ya, jangan bapak samakan Abi. Abi ini punya keistimewaan. Abi nikah lagi itu yang nyuruh Umi. Ngerti Bu? Yang nyuruh Umi pingin masuk surga. Akhirnya Abi disuruh kawin lagi dan akor. Cobalah ibu ikut Umi, bisa. Nanti balik habis sisa. Saya tahu. Karena apa? Ketika Abi menikah kita ada anak-anaknya. Umi yang nyuruh. Umi nyuruh. Sampai berapa kali Abi menikah Umi yang nyuruh. Saya tanya, "Mi, ngapa Umi mau? Mi di madu?" Enggak ada ceritanya perempuan di madu. Apa kata Umi? Umi ini pingin dapat payung emas di surga. Dulu ketika Umi mondok, kata Kiai Aisyah, kalau kau pingin dapat payung emas di surga, kau bilang suami kau, "Bang, kalau abang mau kawin lagi, biar adek yang carikan. Kau akan dapat payung emas di surga." Ibu mau? Saya ceritakan kepada Syahrini, Bu. Sekarang Syahrini sedang viral jadi penjual rujak di Madura. Saya ceritakan pada istri saya, "Mau tak kau dapat payung emas di surga?" "Enggak ah, aku nak beli payung sendiri ya," kata dia. Dapat pakai daun pisang pun tak apa-apa. Ya. Akhirnya Umi tuh, nah Masya Allah, ya bukan saya muji-muji, ibu-ibu bapak kan tahu semua. Ya, nyuruh sendiri. Kenapa? Karena ada jaminan dari Nabi. Kalau seorang istri, Bu, dia senang, dia ridho, dia bahagia, bahkan dia yang mencarikan calon madunya untuk suaminya, akan diberi payung emas di surga. Bisa nyentuh Umi nanti, Bu, habis Isya. Ibu bilang gini ke suami-suami, "Bang, kalau abang nak cari adik, silakan Bang, adik suka. Dengan adik kita sama-sama." Ngomong sih ya, tapi kalau praktek jangan macam-macam Bang. Ku cabe kau Bang. Ya Pak ya. Saya tahu Bu, Pak, perempuan ini Masya Allah, perempuan ini solihah Pak. Disuruh tahajud rajin bisa, ibadah semua dia bisa lakukan. Mau suruh puasa tiap hari ke, mau suruh baca Quran tiap hari, semua dia bisa. Tapi cuma satu ibadah tidak akan bisa dilakukan. Apa? Nyuruh suaminya kawin lagi, tidak akan bisa. Mau dia nyai ke, mau dia ustadzah ke, kalau urusan satu jangan macam-macam. Nah katanya, jangan macam-macam. Betul Bu? Ya mudah-mudahanlah kita masuk surga semua Bu ya. Dapat payung emas di surga, amin. Walaupun koyak-koyak tak apalah payung emas. Jadi juga disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa fa innal mar'a khuliqat min dila wa inna awaja syai'in fi dila a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal awaj fastausu bin nisa." Kata Nabi, jagalah perempuan. Ya, kata Nabi, bergaullah dengan perempuan dengan baik. Perhatikan istri-istrimu, kata Nabi. Kenapa? Fainal mar'ah khuliqat min dila. Wanita itu Pak, perempuan Pak, istri kita Pak, dibuat dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam. Dulu di surga Allah pertama menciptakan Nabi Adam sendiri sedih Nabi Adam. Walaupun masuk surga tak ada kawan temenong Nabi Adam. Akhirnya Allah mengetahui apa yang membuat Nabi Adam sedih. Allah pun mengambil tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang paling atas. Jadi tulang rusuk ini kan banyak Bu, banyak. Yang paling bengkok ini bagian atas itu diambil oleh Allah, diambil. Diciptakanlah istri Nabi Adam yang bernama siapa Bu? Siti Hawa. Makanya Pak, karena seorang perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri bagi atas, paling atas yang bengkok. Bapak kalau punya istri, kalau ada istri Bapak tidak beribadah, ada istri Bapak suka ngelawan Bapak nasihati harus dengan lembut. Kayak tulang tadi Pak, tulang ini kan bengkok, tulang rusuk. Kalau Bapak langsung bujurkan paksa, tek, patah. Begitu pula perempuan, Bapak ada istri salah,
Perempuan nih Pak, enggak ada salahnya perempuan, enggak ada. Enggak ada dalam sejarah perempuan itu salah, enggak ada. Tetap bapak yang salah. Betul lah Pak? Ayo, umpamanya, contohnya nih, bapak mecahkan gelas, istri bapak marah. Kau nih bang tak hati-hati bang. Salah kan bapak kan? Coba ibu yang mecahkan gelas, bapak dia yang salah. Pecah nih gelas, abang nak marah. Kenapa pecah gelas? Abang kan nyimpan di situ, coba simpan di dapur. Bapak dia salah, padahal yang mecahkan dia. Betul Bu? Jangan harap perempuan salah sampai kiamat. Tidak ada perempuan salah. Bapak istri bapak punya salah, suruh minta maaf, kiamat suruh minta maaf. Padahal dia udah jelas salah nih, langsung bapak suruh dia minta maaf, tak mungkin. Ini perempuan. Kenapa? Karena perempuan dibuat oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Caranya bapak harus paham. Kalau ada istri bapak salah, bapak harus tahu, oh watak perempuan tuh memang gitu. Enggak ada perempuan salah. Ya, bapak harus bujurkan, betulkan dia pelan-pelan dengan lemah lembut, bukan main tarik-tarik patah. Jadi kata Nabi nih, fa'in dhatta tuqimu kasartah. Kalau kau berusaha membujurkannya, meluruskannya, maka dia akan patah. Maksudnya patah bagaimana? Akan terjadi perceraian. Kalau bapak main kasar ya, istri salah sedikit temak, tempeleng. Ya, istri salah sedikit tinju. Bisa, tapi ingat akan patah. Maksudnya patah, akan terjadi perceraian. Bapak rugi, bapak main sedikit-sedikit tempeleng istri, giginya rongak, yang rugi bapak. Bapak tinju, giginya rongak sebuluh. Nah, kan malu tak bisa bawa acara kawin. Punya istri rongak, pakai gigi palsu. Iya, gigi palsu bisa. Kalau dia makan pulut, gigi palsu ngikut. Makan pulut, gigi palsu ngikut. Malu gak kan? Makanya jaga istri kita Pak ya. Jangan main gampang-gampang mukul. Boleh. Dalam Al-Quran Allah berfirman boleh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Pak, kata Allah, kalau bapak punya istri suka ngelawan kepada suami, pukul. Pertama kata Allah fa'iduhunna, nasihati, beritahu dek, melawan suami tak boleh, hukumnya dosa. Udah diberitahu masih suka ngelawan, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Bapak tidur di atas ranjang, biarkan istri di bawah kolong ranjang. Enak gak udah ngelawan suruh di atas ranjang, biarkan bawa kolong dia. Udah pisah ranjang masih tambah kurang ajar, baru kata Allah wadribuhun, pukul. Boleh mukul. Tapi dijelaskan dalam hadis ini, ya, mukul istri ndak boleh mukul wala tadribul wajha. Ndak boleh suami mukul muka istri, tak boleh. Nempeleng ndak boleh Pak. Mungkin dulu bapak ya pernah nempeleng istri, jangan diulang lagi, ndak boleh. Sampai-sampai orang tua gitu, orang tua dulu sering ngomong gini, kalau udah suami pernah mukul istri sekali, maka akan terus dia mukul lagi. Ini kata orang tua. Maka jangan sampai. Ya, Abi, biasa kalau kita ngumpul Pak, dek beradik kita nih, ini ada Abi, ini ada istri Abi, Umi Minayo. Biasa Abi bilang gini, coba, ini ada Umi nih, Umi Isa, Umi Mina. Ini, kau dengarkan semua. Abi mau tanya, Mi, pernah nggak Abi mukul? Dari pertama berkawin, udah hampir 50 tahun. Pernah Abi mukul? Enggak pernah sekalipun. Akhirnya Abi nasihat, makanya kau sebagai anak Abi jangan sampai mukul istri. Ya, alhamdulillah saya udah menikah dari 2006 sampai sekarang enggak pernah mukul. Ya, enggak pernah mukul. Tapi adalah pukulan maut jam 1 malam ke atas, itu biasa. Pukulan khusus. Tapi kalau enggak nempeleng enggak pernah. Jadi yang namanya kita dalam rumah tangga, maka disebut apa? Disebut rumah tangga. Tangga itu kan Pak, turun naik kan? Ya naik turun. Begitu pula rumah tangga kita. Kadang baik, kadang tak baik kan? Kadang kelahi, kadang enggak. Enggak ada rumah tangga tuh bagus terus, enggak ada. Tetap ada ribut. Nah, ketika bapak ribut, kalau bapak kira-kira emosi, wudu belum hilang, dah bapak keluar ya dari rumah, ngambil motor, bapak berjalan, ya jalan dah. Nanti dapat sejam udah sembuh kira-kira, balik ke rumah. Insyaallah istri bapak udah baik dah. Jadi jangan gampang-gampang nempeleng, jangan gampang-gampang mukul istri. Juga ndak boleh mukul muka, ndak boleh mukul tempat mematikan. Dada istri, perut istri, kemaluan istri. Ndak boleh suami mukul istri sampai patah tulang, bengkak-bengkak, keluar darah, ndak boleh. Jadi yang boleh bagaimana? Boleh jentet kuping, tarik hidung, cubit-cubit, boleh. Ya.
Mungkin dulu bapak-bapak biasa mukul istri, udah sekarang bapak udah dengar bahwa itu tidak boleh, ya dirubahlah. Kapan lagi kita akan berubah? Malu pak, kita udah punya anak, apalagi punya cucu kan, langsung main tempelin. Pak, dilihat anak kita ngelihat pak, anak kita tidak ngomong pak, dia diam dia pak. Tapi dia masuk di otaknya pak, masuk dalam hatinya, bapak aku jahat. Ya. Nanti pun ujung-ujungnya anak kita punya istri, dia mukul istrinya, jangan bapak marahkan, jangan bapak salahkan. Kenapa? Karena bapak nyontohkan. Makanya suami yang baik, ketika bapak ada ribut dengan istri, ini bapak ribut nih klien dengan istri, anak datang balik ngaji, anak datang balik sekolah, langsung bapak berhenti, seret berhenti, seakan-akan tidak ada masalah. Kenapa? Biar anak kita tidak tahu. Ini yang bagus nih rumah tangga. Baik, terus lanjut dikit lagi, sisa satu hadis. Ya, Wan Muawiyah, diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah. Qala qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadin alaih? Apa hak-hak istri atas suaminya? Jadi ibu punya hak bu, hak dari suami ibu. Yang pertama apa? Antut imaha idza ta'imta. Bapak wajib memberi makan kepada istri. Ya, nafkah makan tidak harus mewah pak, tergantung kemampuan bapak. Kalau bapak mampu lauk tiap hari tempe, ya udah beli tempe. Ibu tak usah protes bu. Suami ibu penghasilannya satu hari 50.000, ibu banyak minta, bang ngapa tidak ada lauk ayam? Bu, 50.000 tidak cukup ayam bu, harap maklum, bersyukur. Makanya jadilah wanita solihah, bersyukur. Alhamdulillah, walaupun lauk tempe, yang penting masih bisa makan. Daripada orang lain sana banyak jadi pengemis. Tapi bapak jangan masin-masin pak. Kadang-kadang ada gak suami masin, penghasilan satu hari 500.000, istri tiap hari dibeli belanja 20.000, padahal dibeli 100.000 bisa pak. Tapi ada suami yang masin bu. Dek nih dek, 20.000 cukup gak dek satu hari? Jawab bu ya, jawab. Bang, 20.000 bukan cuma satu hari, 1 tahun cukup. Beli apa dek? Beli kalender. Nah, tak usah makan, lihat ya kalender gini ya. Kadang-kadang ada suami masin pak, dia kaya bah mampu, istri minta bedak tidak diberi bedak, istri minta gincu tak diberi, tapi istrinya pengen cantik. Kalau bapak pengen istri bapak cantik, modalkan pak, modalkan, belikan dia bedak, belikan dia gincu, belikan minyak wangi. Gimana istri pengen cantik tapi tak ada modal? Betul lah bu? Suka dia. Watak suha idak tasaita. Bapak wajib memberi pakaian kepada istri. Pakaian tidak nunggu lebaran pak ya, tidak nunggu lebaran. Kapan? Selama istri pakaiannya udah tidak layak dipakai, udah koyak-koyak, udah usang, bapak wajib membelikannya. Dan baik ibu tidak usah banyak nuntut, tidak harus beli pakaian baru bu. Walaupun lelong boleh. Saya sampai sekarang sering beli lelong pak, terutama kaos. Mohon maaf nih, kaos dalam saya ini yang saya pakai ini lelong nih pak. Saya tidak gengsi pak sampai sekarang. Sebiasa kalau udah jalan kayak motor, biasa dengan dia nih berdua nih. Ya. Nah, kalau udah lewat tempat lelong ngerem masuk. Lihat. Saya paling suka beli kaos dalam. Ada cocok cantik, beli. Yang sejuk-sejuk beli. Lelong tuh apa gitu gengsi? Dan lagi orang pakai itu kan Pak, lihat orangnya Pak ya. Lihat orangnya. Ya. Bapak umpamanya kayak ada santri pakai sarung merek Lamiri BHS, harga 1 juta. Ada orang nanya, itu sarung BHS asli apa bukan? Ya. Orang belum tentu percaya. Kenapa? Karena yang pakai santri. Coba yang pakai ustadznya, walaupun pakai sarung murah, dibilang 1 juta, orang percaya. Kayak Presiden Jokowi lah. Presiden Jokowi, ya pakai jam tangan harga 20.000, tapi dia bilang aku beli jam tangan 20 juta. Percaya enggak Bapak? Percaya. Kenapa? Karena yang pakai presiden. Tapi kalau yang pakai kita kayak Bapak, jam harga 20 juta, asli 20 juta. Bapak bilang 20 juta, percaya enggak orang? Sampai berbue-bue orang tak percaya. Kenapa? Karena yang pakai gitu. Terus, wala tadribal wajah. Enggak boleh kita mukul muka. Wala tuqabbih, enggak boleh maki-maki. Kadang-kadang ada suami gampang ya, istri mohon maaf ya, bilang kalau udah emosi itu semua disebut, nama binatang disebut. Mulai dari anjing, kambing, kerbau, sapi, tikus disebut semua. Jangan sampai kita maki-maki. Ingat istri kita Pak. Ya, kasihanilah istri kita Pak. Kalau Bapak kerja enak Pak. Bapak berangkat pagi jam 7, balik jam sore, balik jam 4 sore, balik langsung mandi, sholat asar, dek, kopi dek,
Wah, santai di depan TV. Betul Bu? Maghrib, habis maghrib masjid, sholat, habis isya santai aja, rokok aja, kopi deh. Ibu, bapak tahu istri bapak? Bangun tidur, masak air. Bangun tidur, kalau apa aja punya anak bayi, bapak tahu sendiri. Masak air, masak nasi, nyuci baju, nyuci piring, ya kemas-kemas aja, nyapu-nyapu, ngemaskan tilam aja. Bapak tidak ada berhentinya sampai malam sebelum tidur masih agak nyuci piring agak tak berhenti. Coba andaikan tukar Pak tugas di mau enggak Bapak kira-kira? Tugas ibu dan ambil Bapak, tugas Bapak ambil ibu. Kira-kira Bapak mau enggak? Ayo nyuci piring, nyuci baju, enak tak kira-kira? Bapak. Nah, kalau Bapak ingin ngerasa jadi perempuan, ya, makanya kata Imam Syafi'i, kalau Bapak ingin ngerasa sakitnya dari perempuan, Bapak perut Bapak beri batu. Beri batu Pak, dibesak kayak buah kelapa lah. Beri buah kelapa sebutik Bapak ikat. Selama 9 bulan 10 hari, biarkan. Ayolah, enak tak kira-kira? Enggak bisa tiarap. Lihatlah ibu-ibu kalau hamil bisa tiarap enggak Bu? Mana bisa tiarap? Tiarap tak bisa. Tidur mereng salah, tidur telentang salah, tak nyenyak tidur. Bapak enak. Makanya ayo, silahkan kalau kita nasihat istri kita dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, jangan sampai main-main tangan. Karena ngapa? Istri kita kata Nabi Muhammad terbuat dari tulang rusuk sebelah kiri. Yang kalau kita paksa untuk membujurkan tulang tersebut akan patah. Tapi bujurkanlah tulang tersebut dengan perlahan-lahan. Mudah-mudahan semua istri kita, anak kita menjadi istri yang soleh, solihah, dan kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sedang di dunia, bahagia di akhirat. Baik, kita lanjut pelajaran selanjutnya. Pelajaran kita fikih. Ini sebenarnya tak bisa 2 kitab nih Pak ya. Tapi tak apa-apalah, barokah walaupun sedikit-sedikit ya. Biar sama-sama dapat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah. Kitab menerangkan tentang salat. Apa itu salat? Salat aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Salat adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, yang diselesaikan, yang ditutup dengan salam. Itu salat. Udah tahu dah kita. Jadi salat ucapan atau pekerjaan mulai dengan takbir, Allahu Akbar. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Udah tahu, semuanya udah tahu karena kita udah ngerjakan salat. Terus fadlus shalah. Keutamaan salat. Nah, ini yang penting nih, keutamaan salat. Salat sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Kerjakanlah salat lidzikri. Apa gunanya kita salat? Gunanya kita salat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Ini banyak orang, ada sebagian orang salah tafsir. Ada dia mengatakan gini, aqimis sholata lidzikri, dia artikan salat cukup ingat. Nah, ini ada nih. Ini di Siantan, Pak. Saya dapat laporan di Siantan, daerah kalau tidak salah Parit Pangeran, itu ada kelompok, ya namanya kelompok apa nama kelompok? Ma'rifat. Nah, Ma'rifat. Mereka ini sholat cukup ingat. Jadi kalau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak usah ke masjid Bu, cukup diam di rumah ingat. Ingat sholat gak? Ingat, ting. Nah gitu ya, kayak sponsor tuh. Nggak usah ke masjid, nggak usah sholat, cukup ingat masuk surga. Enak ya. Nah, kalau bapak ketemu orang itu jangan dipukul, nggak usah. Beri lauk ayam Bu, ibu beri lauk ayam, suruh dimakan ayam goreng. Ketika ayam goreng dipegang dia nih, udah hampir nyampe mulut nak makan, pegang tangannya. Jangan bapak makan ayam, ingat ya makan, kenyang. Tak usah makan, ingat ya, ingat, kenyang. Yang kerja bangunan mulai besok tak usah kerja ya, tak usah kerja. Ingat ya. Jadi berdiri depan pintu rumah, megang sendok semen, ingat ya kerja. Insya Allah dipecat. Yang nak makan buah kelapa, tak usah manjat. Diam ya, diam di bawah pohon kelapa, diam 3 hari. Insya Allah. Ingat deh itu ya, buah kelapa jatuh kepala dia. Kayak saya nih, saya nak minum TS, tak usah minum. Dilihat ya gini, ingat ya, segar. Ini macam-macam. Jadi maksud Allah di sini, aqimis sholati lidzikri, bukan sholat cukup ingat. Artinya ini aqimis sholat, kerjakan sholat.
Ketika sholat itu apa gunanya kita sholat? Lidzikri, untuk mengingat Allah. Di dalam sholatlah kita bisa ingat Allah. Kalau udah dalam sholat kita tak ingat Allah, parah. Kalau di luar sholat kayak sekarang nih, bapak balik rumah tengah ngerokok tak ingat Allah, wajar. Ngapa? Bapak bukan dalam keadaan sholat. Tapi kalau kita dalam sholat masih tak ingat Allah, itu udah parah. Kita pasti kalau udah ke masjid udah ingat Allah. Ya, dengar azannya, azan, itu artinya ingat Allah, Pak. Bapak dengar azan tuh, azan, ayo udu, masjid. Itu udah dihitung Bapak ingat Allah. Sampai nih, saking pentingnya tasbih nih, Pak nih. Nah, saking pentingnya tasbih, hebatnya tasbih, walaupun Bapak enggak dipakai tasbih, cuma dibawa aja, disimpan enggak, tak pernah dipakai. Ini Bapak sudah ditulis min ahli dzikir, sebagai orang yang ahli berzikir walaupun tak dipakai. Apalagi Bapak pakai sekali-sekali. Makanya seharusnya Bapak punya tasbih. Jangan simpan di rumah, simpan di kocek walaupun tak pakai. Ya kalau bisa sekali-sekali, seminggu sekali ke, atau 1 hari sekali ke baca sholawat 10 buti. Nah, juga termasuk apa? Siwak. Udah saya bilang berapa kali siwak. Nah, ini siwak. Orang yang sholat pakai siwak, ya siwak. Ini pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Pakai siwak. Tadi Bapak sholat maghrib, sebelum sholat pakai siwak, sama dengan 70 kali sholat maghrib. Rugi kalau Bapak tidak beli. Saya semalam pergi ke pasar toko kitab Atamimi, itu toko maju yang di bawah jembatan nyebrang orang tuh Pak, pasar tengah. Itu banyak dia jual siwak. Saya tanya, berapa harganya Pak? 10.000. 10.000 bisa Bapak pakai 2 tahun, 3 tahun bisa. Yang penting tidak hilang. Sayang. Dan lagi faedah siwak, insya Allah orang yang rajin pakai siwak jauh dari penyakit stroke. Nah, untuk bilang ngeri Pak. Stroke ini paling ditakuti kita Pak ya. Stroke sekarang bukan tergantung umur. Nak tua nak muda, kalau waktunya stroke. Insya Allah rajin pakai siwak, oleh Allah akan dilindungi dari stroke. Karena siwak ini mengandung zat-zat, sampai-sampai ada odol. Kan ada odol dari siwak, namanya odol siwak F. Nah, saking pentingnya siwak. Juga yang terpenting dari siwak, orang yang rajin pakai siwak, nanti ketika dicabut nyawanya, dia tidak akan terasa sakit. Mudah. Nyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung meninggal. Mudah dia nyebutkan. Kenapa? Rajin pakai siwak. Ya mulai besok beli semuanya. 10.000. Rokok berapa? Rokok sebungkus. Rokok 20.000 1 hari habis. Ini 10.000 3 tahun tidak habis. Ya. Terus juga Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza qama bis shalah futihat lahul jinan wa kushifat lahul hijab bainah wa baina rabbih wastaqbalathul hurul ain." Yang artinya Pak Bu, kalau kita mulai melakukan sholat, Bapak datang ke masjid sholat, itu orang yang datang ke masjid mau sholat, itu Allah buka pintu surga untuk kita yang rajin sholat. Juga wa kushifat lahul hijab bainahu wa baina rabbih, Allah buka hijab. Hijab ini penghalang antara dirinya dengan Allah. Artinya orang yang rajin sholat, doa permohonannya, hajatnya akan gampang dikabulkan. Wastaqbalathul hurul ain, dan nanti ketika kita meninggal dunia akan disambut oleh bidadari bagi orang yang rajin sholat. Saya tanya, ingin selamat dari corona tak? Corona atau penyakit yang bahaya? Ada nih, sholat nih bisa menyelamatkan dari corona. Ya, ini Nabi bersabda, wa inna bis shalah la shifa. Sesungguhnya solat akan menjadi obat, perlindungan, kesembuhan dari segala macam bahaya penyakit, khususnya virus corona. Rajin solat. Makanya sampai sekarang belum ada cerita orang yang rajin ke masjid kena corona. Bapak ibu mungkin dapat tak video saya yang depan kulkas? Ada kan? Kuis corona berhadiah HP. Ada. Kalau bapak ibu ada dapat, carikan sekarang nih. Sampai sekarang belum ada orang bisa jawab. Silakan bapak ibu carikan. Kalau ada di Pontianak, di Kalbar, orang rajin ke masjid kena virus corona, bapak ibu lapor saya. Oh ada mas, jamaah masjid Al-Falah kena. Kalau emang ada, ya nanti yang ngelapor akan saya beri HP. Ayo pergi ke toko HP, pilih HP apa aja. Maksud saya bukan gitu, bukan saya sok-sokan. Maksud saya apa? Jangan kau takut ke masjid berlebih. Sampai masjid ditutup, mall dibuka.
pasar dibuka. Memangnya corona cuma ada di masjid? Di pasar di mall tidak ada corona tuh? Ya Bu, di pasar tidak ada corona, yang banyak Marcona dan Marlena. Itu yang bahaya tuh, bisa berebut suami ibu. Ya. Ini hadis Nabi udah jelas. Wa inna bis shalah la syifa, kata Nabi. Orang yang rajin sholat itu akan menjadikan obat kesembuhan dari segala macam penyakit, khususnya virus corona. Terus, wa innal abda idza qama yusalli utiya bidunubi fawdiat lahu ala fawdiat ala ra'si aw ala atiqih fa kullama raka'a aw sajad tasaqatat anhu. Nah, ini hebatnya Pak. Bapak ketika kita sholat nih Pak, kita sholat Allahu Akbar, dosa kita ini kan belum kok satu hari ini. Ya, ibu-ibu dosa di pasar ngomong bual macam-macam lah. Bapak dosanya selain bual suka ngelihat maksiat, ngelihat paha lewat ini, banyak ada dosa kita Pak. Ketika Bapak sholat takbir Bu, Allahu Akbar. Ya. Ketika ruku, Allahu Akbar. Ini dosa kita bertumpuk nih. Ketika kita bangun, Sami Allah, itu semua dosa-dosa kita jatuh semua. Itu hebatnya orang sholat. Kita sujud, Allahu Akbar, bangun dari sujud, jatuh lagi dosa-dosa kita. Assalamualaikum, bersih, tak punya dosa. Ini orang sholat. Mas, kalau kita tidak usyuk sholat, gimana kalau kita tidak usyuk? Ngayal, gampang. Makanya inilah gunanya Bapak Ibu sholat berjamaah ke masjid. Kalau kita sholat di sendiri, kan ada biasa ditempel di masjid-masjid, ada hadis Nabi, sholatul jamaati khairun, sholatul jamaati afdalu min sab'in wa isyrina darajatan min sholatil faddi au hadis au kama qala. Yang artinya sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Bapak Ibu, andaikan sholat sendiri di rumah, ya Allahu Akbar sholat, khusyuk, tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah, pahalanya cuma satu ya. Itu kalau khusyuk hanya ingat Allah. Tapi kalau sholat di rumah tidak khusyuk, ngayal kemana-mana, tidak dapat pahala, dapat letih, rugi kan? Tapi hebatnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah khusyuk, tidak khusyuk, Bapak Ibu tetap dapat pahala 27 derajat. Ditambah kalau khusyuk dapat pahala 27 derajat plus bonus. Ini hebatnya sholat berjamaah. Makanya walaupun kita tidak bisa 5 waktu sholat berjamaah, ya andaikan Bapak Ibu tak bisa kan, duhur kan tempat kerja, asar adalah anggaplah kerja, yang penting sholat lah walaupun sendiri. Jangan sampai satu hari tidak sholat berjamaah. Maghrib lah, isya, subuh, 3 ini kan kita bisa. Sampai-sampai saking pentingnya sholat berjamaah, kata ulama, ya andaikan kita belum sholat berjamaah, Bapak nih balik kerja, belum sholat berjamaah, dianjurkan kata ulama, Bapak nyari orang untuk sholat, walaupun dibayar. Ada budak gang nih tengah ngumpul, aku sini, kau udah sholat ke? Udah, ayo sholat lagi dengan aku. Boleh tak apa-apa? Boleh kita Pak, orang udah sholat, kita sholat lagi jadi makmum. Boleh, jadi makmum, jadi imam, sama-sama boleh. Ayo kau sholat lagi dengan aku ya, nanti aku beri rokok sebungkus. Yang penting kau mau sholat berjamaah. Iya, saking pentingnya sholat jamaah, break duit tak apa-apa. Saking pentingnya sholat jamaah. Makanya jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah. Kalau Bapak Ibu ingin rezeki lancar, urusan lancar, ingin anak soleh solihah, keluarganya senang bahagia, jangan lupa kerjakan sholat berjamaah. Jangan sekali-sekali tinggalkan sholat berjamaah, walaupun hanya berdua saja dengan anak atau istri kita. Baik, udah hampir Isya, ada pertanyaan silahkan. Ba'da Isya. Silakan. Mana dari? Oh gitu. Kenapa sholat duhur asar tidak nyaring, maghrib isya subuh nyaring? Ceritanya ini dulu duhur asar tuh tidak nyaring, kenapa? Karena Islam dulu belum kuat. Kalau sampai nyaring, ya ketahuan bisa dibunuh. Ini ceritanya. Jadi semua sholat 5 waktu asal usulnya pelan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh pelan asal usulnya. Kenapa? Karena Islam dulu belum kuat, bertapuk-tapuk. Ketika Islam udah jaya, duhur, asar tetap dipelankan. Karena apa? Di siang hari
Maghrib Isya dinyaringkan. Ngapa? Untuk siar kepada yang lain. Untuk siar, biar tertarik. Islam udah kuat, tak berani mereka ngaco-ngaco. Dulu tak berani ya, bisa dibunuh. Ya bisa dibunuh. Makanya pelan-pelan dulu. Semua 5 waktu itu asalnya pelan. Ya, ketika Islam udah kuat, baru Maghrib Isya subuh dinyaringkan. Terus yang kedua, kenapa disebut tahlil? Tahlilan kan malam pertama kedua ya gitu maksudnya. Kenapa? Karena dalam tahlil tersebut ada bacaan tahlil tuh halala yuhallilu tahlilan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kan tahlil kan ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya disebut tahlil, bukan disebut selawatan. Ya, karena ada kalimat tahlil. Ya. Walaupun di Mekah, di Arab sama disebut tahlil. Tahlil. Itu asal usulnya kenapa disebut tahlil? Karena ada kalimat la ilaha illallah. Dan inti dari tahlil la ilaha illallah. Kalau tidak percaya coba, biasa kan ada tahlil singkat kan? Tahlil singkat. Yang dibaca cuma apa? La ilaha illallah kan? Tahlil singkat, tidak baca kulhu, tidak baca ayat kursi langsung kan? Nih. Ada panitia break mic. Ini beb tahlil beb singkat, langsung Habib atau kiai ngambil Abdul Dzikri la ilaha illallah. Kenapa? Karena inti tahlil itu la ilaha illallah. Nah, itu intinya. Yang lain walaupun tidak dibaca, yang penting la ilaha illallahnya dibaca. Baik, ada lagi? Silahkan. Kerja, Babang Ari. Baik, tambah dikit lagi. Aqimis sholata tarafain nahari wa zulafa minal lail, kata Allah. Kerjakan solat di siang hari, di tengah malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus kejelekan. Maksudnya bagaimana? Kalau bapak ibu kita banyak dosa, dengan solat inilah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya kayak tadi, ketika kita takbir, ketika kita ruku Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, berguguran semua dosa-dosa kita. Ya, juga tadi. Wa aqimis sholata tarafayan nahari wa zulafa minal lail. Kerjakan solat siang hari, malam hari, terutama solat tahajud. Ya dalam Al-Qur'an apa dalam Al-Qur'an? Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atara rabbuka maqaman mahmuda. Hei bapak ibu, kata Allah, bangun malam, kerjakan tahajud. Ya, asa ayyab atara rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa yang rajin bangun malam, Allah akan berikan pangkat yang tinggi. Ya. Kalau bapak rajin bangun malam, pertama orang bangun malam, ini menurut ilmu kedokteran Pak ya. Malam-malam sekitar jam 3, setengah 3. Ya, paling lambat setengah jam sebelum azan, jam 4 lah, itu paling lambat itu. Itu pohon-pohon nih, ya ilmu biologi ini kan, pohon itu kan punya stomata. Ya, tahu stomata ya? Stomata itu kayak punya hidung-hidung lah pohon itu. Itu di tengah malam mereka mengeluarkan udara atau oksigen yang bagus. Di tengah malam, bukan kayak sekarang. Sekarang belum bagus nih. Makanya ngembun sekarang ini tak bagus nih. Makanya kan kena orang kalau ngembun jangan ngembun bahaya. Udara tak bagus. Itu ketika sekarang sampai tengah malam. Tapi udah tengah malam jam 1 ke atas, jam 3 ini udaranya bagus. Ketika bapak ibu bangun tengah malam jam 3 atau setengah 3, udara yang masuk ke sini kita nih ini sehat. Menurut ilmu kesehatan, ya itu akan bersihkan dalam-dalam kita nih dari penyakit-penyakit. Pertama lebih sehat, yang kedua orang yang rajin tahajud, rajin bangun tengah malam, oleh Allah diangkat makamnya, rezekinya. Nggak harus kaya. Jangan bapak kira rezeki orang kaya pasti senang, belum tentu. Yang kita cari ini bukan kaya, yang kita cari rezeki yang berkah. Apa rezeki yang berkah? Jangan bapak ibu kira ada tetangga rumahnya jelek, motor pun punya motor sebuti jelek. Jangan bapak kira kasihan hidupnya susah. Jangan kira bisa jadi dia lebih bahagia dari orang kaya tuh. Ngapa? Dia oleh Allah beri kebahagiaan berkah. Memang dia tak ada kaya, tak ada cantik rumah,
kerjanya cuma kerja becak, tapi dengan istri tak pernah kelahi. Dia punya istri solihah, lembut ngomongnya, anaknya taat, rajin ke masjid, tak pernah ngelawan orang tua. Walaupun makan lauk ikan asin, nikmat, tidur nyenyak, tak ada yang kena penyakit satu pun. Berkah. Yang kaya, jangan kita lihat ada tetangga kaya, masya Allah, mobil 5 butik, rumah tingkat 5, kaya, keluar rumah kayaknya bahagia. Belum tentu. Walaupun dia kaya, punya istri naudzubillah suka ngelawan suami, punya istri selingkuh, anaknya diajak sholat tak mau, suka ngelawan orang tua, kaya tapi sakit-sakitan, punya penyakit jantung, liver dan lain sebagainya. Untuk apa kaya kalau tak ada berkah? Jadi yang kita cari bukan kaya, yang kita cari rezeki berkah. Apalagi oleh Allah udah diberi kaya berkah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kekayaan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sudah isya, mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu lagi malam Selasa yang akan datang. Uzikum wa nafsi taqwallah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari latihan nggak jual.